hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2023. Pada rapat tersebut menghasilkan 3 poin. Instruksi yang pertama, pengurus cabang NU Kabupaten Wonogiri menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengurus di semua tingkatan untuk tidak mengundang habaib pada agenda-agenda resmi organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, saya banggakan, pelan namun pasti pengurus NU di sejumlah daerah telah berani menampakkan sikap tegasnya terhadap fenomena kezaliman klan Habaib Yaman di tanah air ini yang dilakukan secara masif, terstruktur, dan rapih. Mulai dari Habib-Habib yang keras-keras maupun Habib-Habib yang halus-halus. Tapi pada intinya banyak yang menyimpulkan bahwa mereka sesungguhnya adalah satu tujuan, satu visi, satu misi. Di antara kezaliman yang muncul di tengah-tengah kita hari ini adalah adanya pembelokan, pemotongan sejarah, pemalsuan makam-makam leluhur kita, dan seterusnya. Dan hari ini ada kabar yang sangat menggembirakan dari PCNU Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, yang dengan tegas secara resmi mengeluarkan surat instruksi kepada seluruh jajaran pengurus NU di wilayahnya, mulai tingkat ranting, desa, sampai kecamatan, menginstruksikan agar tidak lagi mengundang para habaib di acara-acara NU. Kita simak di antara instruksi terpentingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mubarok, Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang NU Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan hasil rapat gabungan jajaran Suriah dan Tanfidiyah, lembaga dan badan otonom di Kabupaten Wonogiri yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2023. Pada rapat tersebut menghasilkan 3 poin. Instruksi yang pertama, pengurus cabang NU Kabupaten Wonogiri menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengurus di semua tingkatan untuk tidak mengundang habaib pada agenda-agenda resmi organisasi. Oke ya, itu menurut saya adalah poin yang paling penting di antara 2 poin penting yang lain yang dikeluarkan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, yakni instruksi kepada bawahannya, seluruh jajarannya, keluarga besar NU di Kabupaten Wonogiri untuk tidak mengundang habaib pada acara-acara resmi mereka. Ini sama senada dengan yang sudah lebih dulu dilakukan oleh Kabupaten Garut, Jawa Barat, juga telah mengeluarkan surat resmi yang sama terkait hal ini. Sebelum itu, PCNU Solo Raya juga sudah melakukan hal yang sama, sikap tegas kepada para habaib. Kemudian PCNU Kabupaten Banyumas, walaupun belum atau tidak mengeluarkan surat resmi, tetapi PCNU Banyumas dalam acara resminya memperingati harlah atau Hari Santri NU beberapa waktu yang lalu, mengundang Gus Abbas Buntet Cirebon di jantung kota Purwokerto, di Komplek Menara Pandang Ternate. Di dalam ceramahnya Gus Abbas Buntet di situ menegaskan tentang bagaimana kita harus menghadapi, melawan kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh para oknum habaib dalam berbagai aspeknya, baik sejarah maupun penyimpangan-penyimpangan, pemotongan-pemotongan sejarah, pemalsuan makam, dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan saya berharap hal serupa juga akan diikuti oleh pengurus NU wilayah dan cabang yang lain untuk berani bersikap tegas
demi marwah harkat martabat Nahdlatul Ulama sendiri, demi marwah harga diri kita sebagai putra-putra Nusantara agar bisa ya sesuai jargon kita lah, kita kan negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI harga mati, kan begitu sering kita teriakan dalam yel-yel kita. Ya mari kita buktikan, ketika ada yang mengusik NKRI, yang mengusik sejarah di Nusantara ini, sejarah di NKRI ini, ya harus kita luruskan, kita lawan. Ya, karena itu semua gampang mengukurnya. Sejarah berdirinya NU gampang mengukurnya. Manuskripnya, sejarahnya masih ada. Tidak bisa kita membiarkan ada oknum Habib membelokkan sejarah berdirinya NU, sejarah berdirinya Jerman, sejarah keraton. Loh, putra Nusantara tiba-tiba diaku menjadi bin Yahya, itu kan nggak beres. Itu kan penyimpangan, pembelokan, pemotongan sejarah, nggak bisa dibiarkan. Baik, untuk PCNU Kabupaten Wonogiri ini masih sangat baru ya. Pernyataan surat ini, surat instruksi ini keluar pada hari ini tanggal 2 Desember 2023. Di hari ini, yakni hari Sabtu. Lebih lengkapnya saya baca aja nih. Ini kopnya PCNU Wonogiri, nomor sekian, perihal instruksi kepada yang terhormat, 1. Pengurus MPCNU se-Kabupaten Wonogiri. 2. Pengurus ranting se-Kabupaten Wonogiri. 3. Warga Nahdien di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi kami sampaikan, teriring doa semoga kita senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Amin. Berdasarkan hasil rapat gabungan Suriah dan Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Wonogiri pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 membahas sikap dan langkah PCNU Kabupaten Wonogiri berkenaan dengan hasil penelitian pustaka mengenai nasab para habaib yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani MA, Ketua Robito Mahadil Islam atau RMI PWNU Banten, risalah rapat terlampir atas hal tersebut di atas untuk menjaga kondusivitas masyarakat, terutama dalam menghadapi pemilu 2024. Rapat gabungan Suriah dan Tanfidiyah PCNU Kabupaten Wonogiri memutuskan dan menginstruksikan agar warga NU Kabupaten Wonogiri sebagai berikut. 1. Menyikapi hasil penelitian tersebut secara bijak dan tetap menghormati pendapat orang yang berbeda dalam menyikapinya. 2. Tidak mengundang habaib dalam berbagai acara yang diadakan di kalangan warga NU sebelum adanya isbat atau penetapan nasab mereka, baik melalui penetapan oleh Nakobah Internasional maupun berdasarkan hasil tes YDNA. 3. Untuk merutinkan kembali amaliyah-amaliyah NU dalam kurung mujahadah tahlil yasin, berjanji tiba istighosah, manakib, suluk, torikoh, dan hisib. Kurung tutup. 4. Dalam setiap agenda resmi NU diawali dengan qiraatul Quran, tahlil, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan Yalal Waton. Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonogiri tertanda Rois Kiai Haji Saifuddin Arifin ditandatangani, Katib Kiai Arif Marsuki ditandatangani, Ketua Tanfidiyah Haji Mubarak SKM MM ditandatangani, Sekretaris Haji Haryadi SAG MSI ditandatangani di stempel resmi. Tembusan dikirim kepada yang terhormat 1. PBNU Jakarta, 2. PBNU Jawa Tengah, 3. Arsip. Oke ya, jadi ini surat resmi, bukan hoax. Ada satu yang menarik selain persoalan habaib tadi, yakni tentang untuk kembali merutinkan amaliyah-amaliyah NU kayak mujahadah, tahlil yasin, berjanji tiba istighosah, dan lain-lain. Ini penting, mengapa? Ini memang perlu ditegaskan. Saya sepakat dengan PCNU Wonogiri ini. Karena akhir-akhir ini dengan menjamurnya tradisi sholawat mania yang dipandegani oleh para habaib itu, amaliyah-amaliyah NU yang sudah berjalan sekian lama, sekian puluh, bahkan 100 tahun. Peninggalan para wali songo pelan namun pasti mulai dihilangkan, mulai ditinggalkan. Al-Barzanji itu sholawat yang sudah sejak kecil saya melakukan itu di musola-musola yang diamalkan oleh kiai-kiai kita dulu. Tapi sejak
para habaib mengharu biru, menguasai lapangan, amalan itu diganti menjadi rotib. Tawasulnya pada habaib alawi itu, ini tidak bisa dibiarkan. Ini bukan persoalan amalia saja, tetapi ini persoalan ruhaniyah. Ini persoalan spiritual. Ketika kemudian tawasulnya kepada ilah hadrati para habaib itu, maka ya, aura yang datang ya, aura imigran Yaman itu tidak bisa kita biarkan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah langkah yang bagus dan ditiru oleh seluruh warga NU, pengurus NU yang lain. Kita kembali kepada amalan yang diwariskan oleh para leluhur kita, oleh para wali songo tentang spiritualitas, al-barzanji, manakib, istighosa. Itu kita kembali dan tinggalkan rotib-rotib yang dikarang oleh para Bani Alawi itu. Bagaimana tujuannya? Agar kesucian, rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh para wali songo akan kembali kepada kita semuanya. Sehingga kita bisa menikmati auranya dan meniru sikap lemah lembut yang para wali songo diajarkan kepada kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.